Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamu Hidayat untuk NIM 054397 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer dengan kode mata kuliah itu SPSI 4205 ya. Sini untuk praktikum kedua saya di sini ya. Jadi untuk praktikumnya ini ada 20 soal ya. Yang terdiri dari CD, CMS, LS, DIR, config untuk pembukaan CMD untuk memulai CMD sendiri. Ini sudah saya lihat dari panduan praktek. Dan untuk perintah-perintahnya sendiri itu saya sudah rangkum di lanjutnya untuk membuka untuk CMD nya sendiri itu kita bisa cari di search, kita bisa ngetik langsung CMD, dia akan muncul. Kalau enggak di kanan, kalau di laptop ini di kanan ada ini option terminal, jadi kita pilih ini info, sudah ada bebas yang diambil. Nah, untuk soalnya nggak bisa lagi. Ini kita besarkan dulu. Oke, di sini sudah saya rangkum ke 20 perintah soal dari CMD-nya. Untuk yang pertama CD, perintah untuk pindah-pindah directory. Untuk perintah directory itu langsung ke bawah ya, jadi misalkan kecil ini dia langsung pindah ya, langsung ke bawah seperti ini. Terus untuk perintah yang kedua yaitu CLS sendiri itu adalah singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Jadi kalau misalkan kita udah masuk ini kita klik CLS misalkan, ini bakalan hilang. Nah, untuk soal nomor 3 ya, misalkan kita ini CLS slice katanya ini sudah muncul keterangan clear the screen, yaitu penjelasannya itu menampilkan file bantuan untuk CLS dengan menggunakan slice sama ini. Jadi kayak help lagi ya kalau misalkan kita ingin tahu kode tersebut. Terus untuk yang keempat ini adalah DIR. Nah, untuk dia sendiri ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Kita klik enter. Nah, di sini untuk perintah directory ini sendiri itu sudah muncul. Lanjut untuk nomor 5 yaitu ifconfig, atau bisa digunakan untuk menampilkan informasi IP address, netmask, gateway, hostname. Oke, kita klik. Nah, ini untuk subbox itu sudah muncul, IP address, gateway itu udah ada ya. Lanjut untuk ifconfig slash out, ini memberikan informasi hampir sama dengan config default. Ada informasi tambahan untuk pengaturan DNS dan Win maupun MAC address yang digunakan. Ini kita coba ya, ifconfig slash out. Nah, ini dia, ini datanya sudah muncul. Terus lanjut untuk poin nomor 7 ifconfig slash katanya, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait. Nah, ini sama seperti yang poin 3 ataupun poin 4 yang jelas pakai slash tanda tanya. Kita coba ya. Ini dia sudah muncul untuk menampilkan semua bantuan terkaitnya. Untuk poin ke-8 ifconfig slash list, perintah ini untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server.
Oke, 88 kita cek dulu ya. Config use. Ini dia. Ini sudah disconnect semua ya. Terus lanjut ya untuk if config renew, ini yang 9 ya. Ini perintah untuk digunakan menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Oke, kita coba renew. Sini juga saya sebenarnya pakai LAN pas tadi coba if config release ini hilang ya. Coba kita ini nah ini kan tadi saya jelasin ya, perintah ini digunakan untuk menentukan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Jadi ketika ini saya klik untuk if config renew, ini LAN saya muncul lagi ya. Ini perintah nomor 10 ya, if config /display. Perintah ini digunakan untuk menentukan domain name system atau DNS untuk localhost koneksi. Oke, sudah coba ini display ini dia. Ini semua sudah muncul ya untuk perintah ini, perintah-perintah yang dari domain name system. Terus lanjut untuk poin 11 ya, config push seed. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Oke, coba ini nice push DNS. Oke, di sini udah ada tulisan ya untuk Windows IT configuration ini successful di DNS server check. Lanjut ya untuk perintah nomor 12 traffic register. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Ini sudah apa ya? Request location. Lanjut untuk perintah ke-13 yaitu ping. Ping ini perintah digunakan untuk melanjutkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ping ya. Untuk lanjut di poin ini digunakan untuk informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Kembali ini sudah muncul ya. Ini untuk Nesta sendiri agak lama ya, ini kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah semua ya. Terus lanjut untuk di poin 12 structure bentuknya. Ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ya, coba itu ya. Oke, sudah full. Lanjut di poin 11 itu buat threading. Threading digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Oke, coba
Nah, ini sudah full ya untuk setting. Terus lanjut untuk poin 17, Hands Look Up. Jadi ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama, DNS, dan alamat IP yang sesuai. Oke, ini untuk address sendiri yang ada. Ini untuk alamat IP-nya saya pakai home voucher ya. Oke, terus lanjut untuk di poin 18, Nets digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Oke, kita klik dulu ya. Ini saya dulu ya, karena ini kebanyakan. Untuk poin lama status saya hapus ya, karena kalau tidak terlihat karena kebanyakan ya dari bawah. Lanjut untuk poin di 19, Vote digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Jadi kita coba ya. Ini sudah ada ya, sudah muncul. Lanjut di yang terakhir, poin 20, untuk melihat opsi-opsi tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Kita ke net. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, ini baik untuk praktik komputer jaringan tugas 2 kali ini. Kesimpulannya adalah perintah CMD digunakan untuk mengelola, memantau, dan mendiagnosis jaringan komputer. Perintah seperti ifconfig, sync, tracker, dan letstart membantu mengecek koneksi, konfigurasi IP, serta jalur data. Sementara untuk CD, dir, dan CLS berguna untuk navigasi dan pengelolaan file sistem secara keseluruhan. Perintah-perintah ini membantu troubleshooting dan administrasi juga secara efisien. Jadi untuk video praktikum tugas 2 jaringan komputer ini saya cukupkan. Jika ada kesalahan kata dan ucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.